Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan dari Nusantara yang kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua, bahkan sampai ke Filipina? Bukan, ini bukan cerita fiksi, tapi sejarah nyata dari Kerajaan Majapahit, salah satu imperium terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Mari kita telusuri jejak kebesaran dan keruntuhannya bersama-sama. Kisah Majapahit dimulai dari seorang pangeran bernama Raden Wijaya. Dia adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Setelah Singasari runtuh akibat serangan dari Jayakatwang, Raden Wijaya melarikan diri dan memulai perjuangan baru. Dengan strategi yang cerdik, ia memanfaatkan pasukan Manggel yang datang untuk menghukum Kertanegara. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan mereka, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang pasukan Manggel dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Di atas puing-puing kekalahan musuh-musuhnya, pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan baru di sebuah hutan lebat yang disebut Hutan Tarik. Menurut kitab Pararaton, saat para pengikutnya membuka lahan, mereka menemukan banyak buah maja. Ketika dimakan, rasanya sangat pahit. Dari sinilah nama besar itu lahir, Majapahit. Raden Wijaya pun naik tahta sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, dan ibu kotanya didirikan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Awal berdirinya Majapahit tidaklah mulus. Pemberontakan dari para pengikut setianya sendiri, seperti Ranggalawe dan Sora, sempat mengguncang kerajaan. Namun, Raden Wijaya berhasil mengatasi semua itu dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk generasi berikutnya. Setelah ia wafat, tahta diwariskan kepada putranya, Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara dikenal penuh gejolak, termasuk pemberontakan Kuti yang hampir meruntuhkan istana. Untungnya, seorang prajurit gagah berani dari pasukan pengawal raja, Bhayangkara, berhasil menyelamatkan raja. Prajurit itu bernama Gajah Mada. Nama Gajah Mada inilah yang akan mengubah takdir Majapahit selamanya. Setelah membuktikan kesetiaannya, karirnya menanjak pesat hingga akhirnya diangkat menjadi Mahapati pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Saat pengangkatannya inilah Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang legendaris, yang tercatat dalam kitab Pararaton. Sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji kebesaran Majapahit. Sumpah ini bukan sekadar kata-kata, itu adalah deklarasi sebuah ambisi besar yang menjadi motor penggerak ekspansi Majapahit. Benar saja, ketika cucu Raden Wijaya, yaitu Hayam Wuruk, naik tahta pada tahun 1350, Majapahit memasuki masa keemasannya. Duet kepemimpinan antara Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan Mahapati Gajah Mada yang perkasa membawa Majapahit ke puncak kejayaan yang belum pernah dicapai kerajaan manapun sebelumnya. Di bawah pemerintahan mereka, wilayah kekuasaan Majapahit meluas secara luar biasa. Dari ujung barat Sumatera, seluruh Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga sebagian pesisir Papua, semuanya tunduk di bawah pengaruh Majapahit. Bahkan, pengaruhnya terasa hingga ke Semenanjung Malaya, Singapura modern, dan sebagian wilayah Filipina. Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tapi juga menjadi pusat perdagangan maritim yang disegani. Pelabuhan-pelabuhannya ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, hingga Persia. Hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kompa, Kamboja, dan Ayutthaya juga terjalin dengan baik. Kehidupan di ibu kota Trowulan sangat makmur. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca menggambarkan betapa teratur dan megahnya ibu kota Majapahit, lengkap dengan sistem kanal, pasar yang ramai, dan upacara-upacara keagamaan yang meriah. Toleransi beragama juga sangat dijunjung tinggi. Meskipun rajanya beragama Hindu Siwa, penganut Buddha juga hidup berdampingan dengan damai. Ini tercermin dari semboyan negara yang kita kenal sampai sekarang. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini berasal dari kitab Sutta Somakarya Mpu Tantular, yang juga ditulis pada era Majapahit. Namun, seperti roda yang berputar, tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah Gajah Mada wafat, disusul oleh Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan figur pemersatu yang kuat.
Benih-benih perpecahan mulai tumbuh di dalam istana. Generasi penerus tidak ada yang sekuat dan seberpengaruh Hayam Wuruk. Perebutan tahta antar anggota keluarga kerajaan menjadi pemicu utama kemunduran Majapahit. Puncak dari konflik internal ini adalah Perang Paregreg, sebuah perang saudara yang dahsyat antara Wikramawardhana yang berkuasa di Istana Barat melawan Bre Wirabumi di Istana Timur. Perang ini menguras banyak sumber daya, melemahkan kekuatan militer, dan menyebabkan banyak wilayah bawahan mulai melepaskan diri. Satu persatu, wilayah kekuasaan Majapahit di luar Jawa mulai lepas. Kekuatan besar yang dulu menyatukan Nusantara itu perlahan-lahan retak. Di saat yang bersamaan, kekuatan baru mulai muncul di pesisir utara Jawa. Para pedagang Islam yang telah lama berinteraksi dengan masyarakat lokal mulai mendirikan kesultanan-kesultanan kecil. Yang terbesar dan terkuat adalah Kesultanan Demak. Seiring melemahnya pusat kekuasaan Majapahit, pengaruh Islam semakin menguat. Banyak adipati di wilayah pesisir yang sebelumnya tunduk pada Majapahit, beralih memeluk Islam dan bersekutu dengan Demak. Serangan dari Demak menjadi paku terakhir bagi keruntuhan Majapahit. Pada tahun 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit. Sejak saat itu, berakhirlah era kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara ini. Para bangsawan dan pengikut setia Majapahit yang menolak tunduk pada Demak kemudian menyingkir ke daerah pegunungan Tengger dan ke Pulau Bali, membawa serta budaya dan tradisi Majapahit yang masih bisa kita lihat jejaknya hingga hari ini. Meskipun telah runtuh berabad-abad yang lalu, warisan Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Di Trowulan, kita masih bisa menemukan sisa-sisa kemegahannya, seperti Candi Tikus, Gapura Wuringin Lawang, dan berbagai artefak yang membuktikan kejayaannya. Lebih dari itu, warisan terbesarnya adalah konsep Nusantara itu sendiri. Cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan kepulauan ini menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa Indonesia di abad ke-20 untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Jadi, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, ingatlah bahwa warnanya terinspirasi dari panji-panji kebesaran Majapahit. Ketika kita mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ingatlah bahwa itu adalah filosofi hidup yang diwariskan dari era keemasan Majapahit. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi semangatnya untuk mempersatukan keberagaman dalam satu Nusantara akan terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri sejarah Kerajaan Majapahit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya dari sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.